Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah selesai menunaikan salat Isya berjamaah, salat tarawih sekaligus salat witir. Dan alhamdulillah malam hari ini adalah malam kita pembekalan sebelum perpulangan para santri di PPTQ Hafdzul Quran. Hal yang paling kita rindukan teman-teman para santri saat Ramadan itu apa sih? Pulang. Hal yang paling kita rindukan apa? Pulang. Yang lainnya ada lagi selain pulang? Oh, salat tarawih itu. Fitra. Apalagi paling kita rindukan yang itu hanya kita dapatkan di setiap harinya, yang kita rindukan setiap hari. Kenapa? Sahur. Yakin semangat sahurnya ya, Masya Allah. Ya, ada yang buka puasa gitu ya. Yang mungkin ada sekiranya yang suara-suara yang paling seneng dirindu-rindukan, dinanti-nantikan, suara apa? Suara adzan tadi ya, Masya Allah. Dan kalau takbiran itu kan hanya sekali ya. Maksud saya adalah setiap harinya ya yang dirindukan. Tadi ya ada yang menjawab adzan. Nah, jangan sampai nih teman-teman ya. Kita itu kan senang banget dengar adzan gitu ya. Sampai-sampai kita menjadi merubah makna adzan. Adzan itu seruan apa? Nah, tapi saat puasa kok menjadi seruan makan gitu ya. Masya Allah. Ini jangan sampai merubah makna dari seruan adzan. Adzan tetap seruan untuk sholat. Hanya saja memang kita dianjurkan untuk mensegerakan berbuka. Masya Allah. Ini momen terbaik yang memang jelang-jelang berbuka itu adalah waktu yang sangat mustajab kita untuk berdoa. Berbicara mengenai Ramadan, adik-adikku, para santriku yang Masya Allah dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Ramadan itu banyak sekali istilah yang menyebutkan ada yang namanya bulan ampunan, bulan rahmat gitu ya. Terlepas dari itu semuanya, sejatinya Ramadan itu juga termasuk bulan dibukanya pintu-pintu rezeki. Jadi Ramadan itu adalah salah satu bulan dibukakannya pintu-pintu rezeki, termasuk pula dihadiahkan oleh Allah spesial Ramadan itu hadir kepada kita untuk diturunkannya waktu-waktu yang sangat terbaik, mustajabnya kita untuk berdoa, yang itu tidak bisa kita dapati kecuali di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sejatinya adalah momentum terbaik para santri untuk senantiasa memunajatkan hajat-hajatnya dan juga memaksimalkan waktu terbaik ini untuk masuk di gua keajaiban. Dua keajaiban yang terbaik yang biasanya dipelajari oleh santri yang sudah SMA di Manet Rezeki itu sejatinya adalah bulan Ramadan ini. Jadi kalau saja kita belajar bahwasanya Nabi Musa itu sebelum dihadirkan keajaiban oleh Allah, beliau harus berkholwat dulu. Beliau menenangkan diri di Bukit Tursina, barulah beliau dihadirkan keajaiban. Beliau diizinkan untuk bisa mendengar kalamullah, itu Nabi Musa. Kalaulah Masya Allah, para nabi-nabi terbaik seperti Nabi Nuh termasuk bagian dari ulul azmi, beliau dapatkan keajaiban saat mana? Beliau berkholwat juga, menenangkan dirinya dari hiruk pikuk dunia. Untuk apa? Membuat perahu. Nah, maka Nabi Muhammad pun juga sama. Ketika beliau mau dihadirkan keajaiban oleh Allah, beliau mengapakan dulu? Yang harus mengalami satu fase apa? Beliau sepersekian tahun beliau harus berkholwat dulu, beruzlah, menenangkan dirinya di mana? Melepaskan hiruk pikuk dunianya di Gua Hira. Maka turunlah keajaiban yang sangat luar biasa saat dirinya itu sudah jernih, sudah siap menerima keajaiban dari Allah. Maka Ramadan ini sejatinya adalah bulan di mana Allah ingin jadikan kita semakin dibersihkan, disucikan, dan siap oleh Allah akan dihadirkan berbagai mustajabnya doa-doa kita, hajat-hajat kita. Maka
Yuk, ini di hari-hari 10 hari terakhir, apalagi malam ini adalah malam yang ganjil, ini waktu terbaik untuk kita asik khusyuk masuk di mana? Di gua keajaiban kita. Semakin intim hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah, mungkin ada yang saat ini memiliki hajat. Ya Allah, saya pengen sekali di tahun ini ya Allah, saya bisa keterima di universitas terbaik pilihan saya. Maka ini waktu yang sangat terbaik ini. Dan ini gak ada di luar bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat terbaik, maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Mungkin ada pula yang saat ini punya hajat, ya Allah, saya pengen sekali di tahun ini, saya ingin sekali bisa berangkat umrah ya Allah. Maka ini waktu yang terbaik untuk kita munajatkan. Atau ada pula yang ingin bisa mengumrahkan kedua orang tuanya, ini waktu yang terbaik pula. Ya, ingin maksimal dalam ya belajarnya, ingin maksimal dalam setorannya, ziyadah hafalannya, ini waktu terbaik untuk kita semakin mendekatkan diri, menjemput bola terhadap keajaiban. Menjemput bola terhadap sang pemilik keajaiban, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan tugas yang pertama dulu saat ini. Yuk, ada yang punya hajat gak di sini? Atau ada yang gak punya hajat malah? Kalau sudah gak punya hajat, sudah gak punya harapan hidup nih ya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya hajat saat ini, silakan ditulis 5 hajat utamanya untuk tahun ini saja. Ya, fokus yang tahun ini saja dulu. Tulis 5 hajatnya para santri ya, yang kita jadikan goal, dream, impian tahun ini. Semoga Allah ijabah. Kita nanti akan doakan bersama-sama. Maka silahkan ditulis dulu 5 hajat terbaik kita di tahun ini. Silahkan ditulis, kita tunggu ya. Semakin detil semakin bagus. Karena ini bagian dari apa? Kita munajatkan pula, dan ini juga di waktu-waktu yang sangat ya mustajab. Silakan ditulis. Apalagi kita menulisnya di mana? Di rumah Allah, ya, di masjid yang sangat mulia ini, di masjid ya Hamilul Quran, ya, Masya Allah. Bismillah, kita akan ya nanti coba gali juga kenapa kok ini belum terijabah, ataupun ya bagaimana langkah-langkahnya agar 5 hajat ini semakin dimudahkan oleh Allah untuk semakin diijabah, ya, Masya Allah. Silahkan ditulis 5 ya, tidak usah banyak-banyak, 5 saja ya. Khusus yang tahun ini apa saja hajatnya ya, amin ya mujibas sa'ilin ya. Semoga Allah mengijabah kita semuanya. Semoga di balik setiap ya coretan yang kita tulis ini ya terpancar energinya menjadi sebuah doa yang diangkat ya sampai menggetarkan arsy-Nya Allah, dan Allah ijabah. Amin Allahumma amin. Sudah? Atau masih ada yang mikir? Ya, Masya Allah. Ingat bahwa kalau kita nggak punya impian, kita nggak punya hajat, maka kita nggak mudah. Kita ini mau menuju kemana hidup kita? Ya, maka kita nanti akan muter-muter di situ-situ saja. Makanya terjadi kita ibadah itu kok nggak semangat ya? Kok saya itu setiap hari begini-begini saja ya? Karena kita nggak punya tujuan, kita nggak punya impian, kita nggak punya goal. Ibarat kita itu mau memanah, kalau kita nggak punya sasaran, terus panah kita mau kita tujukan kemana? Minimal kalau kita punya ya tujuan, punya sasaran, maka kalaupun toh nanti nggak tepat, maka minimal ada di sekitarnya, ada di samping-sampingnya. Maka kita jadikan ya 5 goal utama, 5 hajat utama ini kita jadikan ya sungguh-sungguh hajat kita ya. Kita tulis dengan sepenuh hati, dan nanti kita di akhir sesi nanti pula kita nanti akan berdoa bersama-sama, saling mendoakan nanti satu sama lain. Sudah selesai menulisnya? Ada sebagian yang belum ya. Ini semuanya betul ya, yang kalian tulis itu betul. Gak ada nilai nanti oh kurang tepat gitu ya. Enggak, semuanya ini adalah betul menurut versi kita masing-masing seluruh hajat ini. Dan semoga dari setiap hajat yang teman-teman para santri tulis, adik-adikku ini adalah bagian dari kendaraan, menjadi wasilah untuk semakin dekat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, apapun impian kita, apapun cita-cita kita, jadikanlah itu semuanya adalah
kendaraan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Jadi impian-impian yang memang sudah sebelum-sebelumnya sudah kita inginkan, mungkin detik ini pun ada yang masih belum terijabah, boleh ditulis. Silahkan ditulis. Atau malah justru tidak mudah nih, apa yang mau ditulis gitu ya. Masya Allah ya. Kita tunggu ya, masih sebagian masih menulis. Semua hajatnya ini masing-masing ya. Jadi tidak punya temennya apa gitu terus ikut-ikutan, enggak ya. Ini masing-masing sesuai dengan ya hajatnya masing-masing ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah? Baik ya. Bismillah, kita nanti ya akan gali bagaimana langkah-langkah ini bisa segera diijabah oleh Allah ya, lewat wasilah mana, apa saja yang harus kita perbaiki, kita akan gali bersama-sama. Tapi sebelum itu ya mohon izin, kalau kita belajar itu ya harus memenuhi 3 kaidah dulu. Karena banyak orang yang sejatinya hadir di majelis ilmu tapi dia nggak dapatkan manfaat fadilahnya sama sekali. Coba kita cek para salafus saleh terdahulu. Mereka itu belajar, kalau belajarnya itu sejatinya dibandingkan dengan kita, cara akses media ilmunya itu pasti jauh lebih mudah kita dibandingkan dengan para salafus saleh terdahulu. Tapi mengapa mereka itu lebih mudah berhasil dibandingkan dengan kita? Kira-kira mengapa? Mereka dulu mau belajar itu kan gak mudah. Ya, perjuangannya luar biasa. Tapi mereka lebih mudah untuk berhasil dibandingkan dengan kita yang saat ini, zaman ini serba mudah semuanya. Ilmu itu bisa kita akses. Kita nggak bisa ya belajar bahasa Arab, kita bisa translate langsung terjemahnya. Kita nggak tahu bahasa Inggris, kita bisa translate otomatis ya. Sudah ada ya aplikasinya yang memudahkan. Tapi mengapa orang-orang terdahulu itu mudah sekali untuk menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kita? Nah, salah satunya adalah ya ada 3 hal. Yang pertama, ketika mereka menjalankan sesuatu itu selalu diawali dengan lurusnya niat. Ya, apapun yang sedang mau dipelajari itu pasti diluruskan niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena saya sekedar ingin, karena saya itu dipaksa oleh orang tua. Enggak. Kalau masih niatnya itu, enggak apa-apa. Tapi nanti di tengah-tengah perjalanan kita akan merasakan satu titik yang enggak mudah. Bahkan ada sebagian ya para santri yang mulai protes sama orang tuanya. Ini kan saya sudah memenuhi kamu ibu, kami sudah memenuhi kamu bapak. Jadi kebahagiaan, callingnya, panggilannya itu bukan dari jiwanya. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala itu akan mudah lapang. Apapun nanti resikonya, konsekuensinya, bahkan dalam belajar, ya di pesantren sekalipun dia akan ringan sekali menjalankannya, senantiasa semangat. Kuncinya apa yang pertama? Lillahi ta'ala. Makanya guru-guru kita senantiasa mengingatkan, apapun ujungnya dari semua niat, pasti apa? Lillahi ta'ala. Makanya tadi, niat puasa buat besok saja, ujungnya apa? Paling akhir tadi. Lillahi ta'ala. Mau niat sholat, mau yang jadi makmum, jadi imam, semuanya pasti ujungnya adalah lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka inilah tanda semakin dibukakannya pintu-pintu ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan ya menghadirkan pertolongannya. Nah, ironisnya saat ini banyak orang pengen belajar itu hanya karena egonya sendiri, hanya karena nafsunya sendiri, hanya pengen merasa bisa, pengen diakui oleh orang lain, bukan lillahi ta'ala. Pengen ya disanjung, pengen ya dianggap menjadi orang yang alim, padahal Masya Allah kan ada yang sudah kita pernah bahas. Ada satu hadis yang sangat masyhur sekali, karena nggak tepatnya niat itu menjadikan orang-orang yang banyak amal solihnya tapi harus apa? Diseret oleh malaikat-malaikatnya Allah dengan kakinya di atas, mukanya di bawah, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Masih ingat? Ada sebuah hadis yang sangat masyhur dari riwayatnya ya sahabat Abu Hurairah. Jadi setelah Rasulullah itu wafat, ya Abu Hurairah ini di zaman para tabi'in. Abu Hurairah itu sedang jalan-jalan di sekitaran pasar Madinah. Beliau tiba-tiba dikerubungi oleh para sahabat-sahabat yang lain, ditanyain, wahai Abu Hurairah, ya, adakah hadis yang disampaikan Rasulullah langsung kepadamu yang itu belum pernah disampaikan kepada yang lainnya? Maka sahabat Abu Hurairah menjawab, ya ada. Lalu semuanya berkerumun,
saking pengen hausnya ilmu, mereka pengen ya mendengarkan hadis itu. Ketika Abu Hurairah mau menyampaikan ya hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pingsan. Saking dahsyatnya hadis ini, beliau pingsan. Dikasih minum, mulai bangun lagi. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pingsan lagi. Sampai 3 kali beliau pingsan. Kenapa? Saking gak ringannya hadis ini. Ya. Apa isi hadis ini? Ini adalah tentang 3 golongan orang yang pertama kali dihisab dan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Siapakah mereka? Apakah orang-orang ini orang-orang yang ahli maksiat? Tidak. Justru ini adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Siapakah itu? Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang apa? Yang apa? Masih ingat? Orang-orang yang jihad fisabilillah. Orang-orang yang wafat di medan perang, mereka gak pernah istirahat, mereka berjuang perang, ya, membela kaum muslimin. Lah kita di sini cuma duduk-duduk saja. Kalau dibandingkan dengan golongan orang pertama ini, kita nggak ada apa-apanya. Mereka gak mudah untuk tidur, mereka senantiasa terjaga untuk apa? Membela agama Allah. Tapi apa yang terjadi? Golongan yang pertama ini dipanggil oleh Allah. Ketika golongan yang pertama ini, orang-orang yang wafat jihad fisabilillah ini dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu, untuk apa kamu gunakan di dunia? Apa jawabnya? Golongan pertama ini menjawab, ya Allah, sungguh saya gunakan atas nikmat yang engkau berikan kepadaku di dunia, aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Apa jawabnya Allah? Dusta. Sungguh engkau dusta. Engkau melakukan itu semuanya hanya karena engkau ingin disebut-sebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang syuhada. Itu semua sudah aku berikan di dunia, tapi tidak di akhirat. Kemudian Allah panggilkan malaikat, ya, diseret dengan apa? Kakinya di atas, mukanya di bawah, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Coba bayangin, kita dibandingkan dengan golongan pertama ini, kita nggak ada apa-apanya, tapi ternyata karena nggak tepatnya niat, menjerumuskan ke dalam kobaran api neraka. Siapakah golongan yang kedua yang dipanggil oleh Allah, dihisab? Ini adalah golongan orang-orang yang belajar Al-Quran. Ya, Masya Allah, ini na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Ketika golongan ini dipanggil oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kamu gunakan? Maka golongan yang kedua ini menjawab, sungguh ya Allah, saya gunakan, ya, atas nikmat yang kamu berikan kepadaku di dunia, saya gunakan untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi apa jawabnya Allah? Dusta. Kemudian diikuti oleh para malaikat yang lainnya menjawab, dusta, dusta. Semuanya menjawab dusta. Allah pun menjawab, sungguh kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya hanya karena kamu ingin disebut-sebut sebagai seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu, ya. Hanya karena apa? Pandangan manusia yang lainnya. Itu semua gelar itu sudah aku berikan di dunia, tapi tidak di akhirat. Maka Allah pun panggil malaikat, dia pun diseret dengan kaki di atas, mukanya di bawah, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Ini orang yang ahli ibadah, tapi ternyata belum tentu menjamin keselamatannya nanti di akhirat. Dengan sebab apa? Gak tepatnya niat kita. Yang ketiga, golongan apakah ini? Mereka golongan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa membantu orang lain. Semoga kita terjaga dari golongan orang yang ini. Ketika golongan yang ketiga ini dipanggil oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kamu gunakan? Maka jawabnya orang golongan yang ketiga ini, sungguh ya Allah, aku gunakan waktuku itu untuk menolong orang-orang di sekitarku, untuk membantu tetanggaku yang sedang kelaparan. Tapi apa jawabnya Allah? Dusta. Sesungguhnya kamu melakukan itu semua hanya karena kamu ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Sebutan itu sudah aku berikan di dunia, tapi tidak di akhirat. Kemudian apa? Diseret, ya, dengan sama posisi kakinya dijantur, ya teman-teman. Dijantur tuh kakinya di atas, mukanya di bawah, mukanya diseret. Mukanya itu sampai di bawah diseret, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Jadi yang tiga golongan inilah mereka yang pertama kali masuk neraka, bukan golongan ahli maksiat. Kenapa?
karena nggak tepatnya niat. Maka ini salah satu kunci agar diri kita juga semakin maksimal bisa memperoleh ilmu yang manfaat. Luruskan niat kita lillahi ta'ala. Yang kedua, para salafus saleh itu kalau belajar senantiasa khusyuk, senantiasa fokus. Bahkan saking khusyuknya, Imam Syafi'i saja belajar kepada Imam Malik, nggak boleh sampai kertas itu bunyi ketika membalikkan. Saking fokus khusyuknya pengen mendengar gurunya. Itu saking khusyuknya, saking fokusnya. Lah kita, bagaimana kalau kita sedang belajar? Makanya para salafus saleh ini Masya Allah luar biasa. Mereka ketika belajar itu senantiasa dapatkan manfaat keberkahan dari ilmu. Bukan karena mereka itu tidak paham atau paham, bukan. Tapi memang karena dapat barokahnya ilmu. Saat belajar belum tentu juga paham, tapi saat dibutuhkan ilmu itu menyertainya. Ilmu itu melekat di hatinya. Ilmu itu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kunci yang kedua apa? Khusyuk, fokus. Ya, maka sama nih, sebelum kita nanti mulai bersama-sama, mohon izin ya, syarat yang kedua ini harus kita jalankan. Harus apa? Khusyuk. Sudah siap khusyuk belum? Sudah siap? Coba kita cek dulu ya, sudah khusyuk atau belum, sudah fokus atau belum ya. Mohon izin, ikuti instruksi saya. Ikuti apa? Instruksi saya. Yuk, sekarang jarinya coba satu ini, biar fokus ya. Jarinya satu ini, yuk. Diputar ke arah kanan, arah jarum jam ya. Kecil dulu, coba putar, bagus, ya. Lebar, ya, lebar. Kecil lagi, bagus, ya. Berlawanan, arah berlawanan, kecil. Nah, ini untuk melatih fokus. Ya, lebih besar lagi, ya. Sekarang tempelkan ke dagu. Dagunya mana dagunya? Katanya fokus, dagunya kok di dahi. Astagfirullah. Wah, ini udah fokus ini. Ingat tadi, fokus ikuti kata-kata saya, bukan tangan saya. Ya, kata-katanya di mana? Dagu kan? Kok dagunya pindah ke dahi ini? Tidak fokus ini. Wah, belum fokus ini ya. Yuk, astagfirullahaladzim. Yuk, coba ya. Kalau nanti saya bilang satu, bilang berapa? Ya, pegang pundak samping kanannya ya, biar melek ya. Ucapin assalamualaikum ya, biar melek ya. Siap ya, coba. Satu. Assalamualaikum. Kalau saya nanti bilang dua, pegang dadanya, ucap alhamdulillah. Ucap apa? Nah, kalau saya nanti bilang tiga, pegang samping kirinya, ucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ya, coba. Ini biar melek ya. Satu. Nah, ini kok ada yang kanan, ada yang kiri ini. Nah, ini udah gak fokus ini ya. Sekali lagi. Satu. Tiga. Nah, ada yang udah pegang dadanya saja, ini belum siap. Kenapa? Kalau kita ini nggak fokus, nanti panjang kali lebar sampai jam 12 malam, nanti kita nggak dapat apa-apa. Masuk telinga kanan, keluar telinga, itu mending masih masuk. Ya. Kalau sudah nggak fokus itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, artinya mental. Ya. Coba sekali lagi, biar fokus dulu, baru kita mulai belajarnya. Ya. Satu. Tiga. Dua. Alhamdulillah sudah siap, sudah fokus ya. Wah, ini ternyata malah debat sendiri nih, ya. Masya Allah. Ya kita khusnudzon saja. Tadi Mas Fairuz itu disengaja biar kita tersenyum aja, bahagia ya, Masya Allah. Jadi amal ibadahnya Mas Fairuz nih, Masya Allah. Jadi syarat yang pertama luruskan niat, yang kedua adalah fokus, yang ketiga dalam belajar itu harus apa? Diamalkan, dipraktekkan. Gak harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Ya, silakan dipraktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Allah nanti akan menyempurnakan. Yang penting kita ada niat untuk mengamalkannya. Dan ini nanti, Masya Allah, ini salah satu waktu yang terbaik kita nanti perpulangan ya, mulai besok itu adalah waktu terbaik untuk kita mengamalkannya. Kalau kita sudah ada niat ingin mengamalkannya, meskipun hanya ya sekedarnya 1, 2, 3 bagian saja, insya Allah Allah akan mudahkan. Ya, jadi luruskan niat. Yang kedua apa tadi? Nah, yang ketiga diamalkan. Baik. Mari kita awali dulu ya belajar kita bersama-sama ya dengan doa ya pembuka majelis ilmu ya, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang kedatangannya menjadikan manfaat kepada kami, menjadikan rizki yang datang penuh dengan kebaikan, ya, yang thayyiban, dan menjadikan salah satu amal soleh yang kau terima ya Rabb. Amin. Allahumma amin. Ya, baik, alhamdulillah. Tadi sudah ditulis 5 hajatnya ya. Sudah? Ada yang belum selesai nulisnya? Sudah semuanya? Coba. 1. Dan gak fokus ini. Lah, sampai nanti akhir ya kita coba yang masih seberapa kefokusannya ya. Karena tadi sudah ada yang mulai zuhud gitu. Ketika saya bilang 1 langsung biar gitu ya. Dan mulai kelihatan yang paling depan terutama ya. Depannya Ustaz. Masya Allah ya. Baik, kita coba gali dulu ya. Apa saja yang menjadikan hajat-hajat kita selama ini belum diijabah oleh Allah? Apa sih yang menjadikan asbab kok ini belum juga hadirnya, turunnya ya direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita gali dulu. Ya, kita gali dulu, kita ambil ya, kita tadabburi dulu dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, bahwa Allah itu sejatinya sangat dekat. Dekatnya Allah itu ya melebihi urat ya leher kita sendiri. Kalau kita itu mendekat kepada Allah ya dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Artinya apa? Allah itu sangat dekat kepada kita. Nah, kalaupun toh Allah itu sudah dekat dengan kita, mengapa kok doa-doa kita itu belum terijabah? Padahal Allah itu sangat dekat. Nah, coba kita cek. Ketika Allah itu sudah dekat dengan kita, Allah itu mau mendekat dengan kita. Kitanya saja mau mendekat gak sama Allah? Saat kita itu sudah diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah, Allah itu selalu hadir. Kitanya yang seringkali lalai, tidak mau mendekat, tidak mau ya senantiasa hadir memenuhi panggilan Allah. Salah satu ciri bahwa kita itu gak dekat dengan Allah apa? Saat kita punya hajat, hati kita itu tidak tenang. Atau kita itu disibukkan oleh perkara yang menjadikan diri kita itu semakin lalai dari ibadah-ibadah kepada Allah. Itulah tanda bahwa kita itu sedang tidak dekat dengan Allah. Kita kok asik sekali, menikmati asiknya kita itu kok justru aktivitas, rutinitas yang tidak menjadikan diri kita itu semakin ingat kepada Allah. Itu pertanda bahwa kita sedang tidak dekat dengan Allah. Padahal Allah itu sangat dekat. Allah itu maha pencemburu ya, apalagi kepada hamba-hamba yang senantiasa sudah dikasih nikmat sama Allah, tapi kitanya justru yang kita lakukan apa? Mendekatnya bukan kepada Allah. Kalau punya hajat, justru yang kita tuju bukan Allah. Yang kita tuju masih makhluk-makhluknya. Ini Allah sangat cemburu. Maka ini harus hati-hati sekali. Nah, ayat lanjutannya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Nah, ini loh. Dari ayat ini Allah akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apabila dia berdoa kepadaku. Ini syarat yang pertama. Apabila kita itu memintanya hanya kepada Allah. Maka agar hajat kita yang 5 yang kita tulis tadi semakin dimudahkan Allah untuk diijabah, yang pertama, jadikanlah Allah itu satu-satunya sandaran. Kita diingatkan oleh Allah. Seringkali kita baca dalam sholat-sholat kita tanpa terkecuali, kita dalam sehari berapa rakaat sholat kita? Sholat wajibnya dulu berapa rakaat? 17 kali kita itu baca firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu lah ya Rabb kami ini beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu lisan kita, tapi
implementasi kita, kalau kita punya hajat, punya persoalan, siapa yang kita tuju? Kalau kita punya hajat, siapa yang kita mintain pertolongan dulu? Bu, Pak, gitu, coba. Allah cemburu. Ini loh salah satu yang menjadikan hajat kita nggak terijabah. Jadi yang nomor satu, sebelum kita ikhtiar, jadikanlah Allah tempat pertama kali untuk kita senantiasa bermunajat. Apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi Allah akan mengabulkan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, seringkali kita itu mendustakan akan nikmat Allah. Kita sudah dikasih sama Allah, tapi yang kita mintain malah bukan Allah. Kita nggak berterima kasih kepada Allah. Tadi masih ingat tadi yang kita baca salah satu surah ya, yang dibaca di surat Tarawih tadi, surat apa? Yang akhir tadi? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu memiliki sebutan pengantinnya Al-Quran. Di dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah sebutkan 31 kali tentang ayat apa? 31 kali Allah tanyakan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini menjadikan kita sejatinya harus bertafakur, harus bertadabbur, harus benar-benar kita itu bertadabbur, mengingat lagi kepada Allah. Artinya Allah itu masih kecewa dengan kita. Allah masih kecewa dengan kita atas nikmat yang sudah aku berikan. Untuk ya, mana lagi yang masih kamu dustakan? Kita masih ditanya. Dan berapa kali Allah tanyakan? Berkali-kali. Artinya apa? Berkali-kali pula kita itu seringkali mendustakan nikmatnya Allah. Yang ini juga menjadikan salah satu gak mudah untuk ijabahnya hajat-hajat yang kita tulis tadi. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Ya. Di ayat lanjutannya tadi, fal yastajibuli wal yu'minu, ya, sebelum wal yu'minu, fal yastajibuli, ya, Masya Allah. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Ini syarat yang kedua. Jadi kan Allah akan mengabulkan doa apabila apa yang pertama tadi? Ia berdoa kepadaku. Jadi kita memintanya itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang kedua, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Artinya apa? Kita harus senantiasa taat kepada Allah. Maka ada hadis qudsi yang sangat masyhur. Wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini kecuali apa-apa yang aku kehendaki. Dan jika kau mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan penuhi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang engkau ingini. Artinya apa? Allah punya kehendak, kita punya hajat, kita punya keinginan. Ya kan? Tidak akan terjadi apa-apa yang menjadi hajat kita kecuali apa-apa yang menjadi kehendaknya Allah. Tapi jika kita mau memenuhi dulu apa yang menjadi kehendaknya Allah, Allah akan penuhi apa-apa yang menjadi hajat kita. Kalau kita masih kekeh nih, ya Allah, yang penting itu hajat saya, bukan kehendakmu ya Allah, bukan perintahmu yang penting, yang paling penting adalah hajat saya harus terijabah. Apa jawabnya Allah? Kamu akan aku jadikan penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kamu ingini. Padahal tidak akan terjadi kecuali apa? Kehendaknya Allah. Jadi kalau kita mau senantiasa hajat kita diijabah oleh Allah, maka langkah yang kedua ini tadi apa? Kita harus nurut, manut, taat sama apa yang menjadi maunya Allah, bukan hanya sekedar maunya kita. Seringkali kita itu memaksa Allah dengan apa? Apa-apa yang menjadi maunya kita. Ya, maka apa saja yang harus kita taati? Coba. Kita menghormati orang tua itu kewajiban atau bukan kira-kira? Perintah Allah atau bukan kira-kira? Nah, coba kita cek selama ini bagaimana sikap kita sama orang tua kita. Di dalam ya ajaran agama kita saja bilang saja nggak boleh. Apalagi saya pernah menjumpai ada santri kita yang Masya Allah sama orang tuanya kalimatnya tingginya luar biasa, bahkan orang tuanya ada yang dibentak gitu. Masya Allah. Lalu lewat wasilah mana lagi?
Allah akan mengijabah hajat-hajat kita. Kalau pintu surganya saja, pintu surga bagian pertengahan loh orang tua itu kita abaikan. Dan salah satu hadirnya ridhonya Allah tuh di mana? Ridhonya orang tua. Pintu itu saja sudah ditutup. Lalu lewat mana lagi yang menjadikan wasilah kita itu akan dijabah oleh Allah? Maka ini juga harus kita perbaiki sungguh-sungguh agar 5 hal yang kita tulis tadi diijabah oleh Allah. Jadi yang poin catatannya adalah nomor 2 ini adalah apa? Kita harus takwa, kita harus nurut. Nah, lawannya takwa ini apa? Lawannya takwa itu apa? Ya, lawannya takwa adalah fujur atau apa? Ya, dosa. Ini lawannya. Ya. Terkait dengan dosa itu ada 3 tingkatan, ya, 3 hal. Ya. Maka ini nanti akan kita gali, kita kaji lebih dalam lagi. Ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama itu terkait dengan hubungan kita kepada Allah. Dosa-dosa kita kepada Allah. Ini menjadikan salah satu juga penghalang ijabahnya hajat-hajat kita. Ya. Jadi yang tahu hanya kita dengan Allah. Mungkin ada ya karena nanti imam tarawihnya panjang banget bacaannya. Nggak selesai-selesai, saya tak bilang head saja gitu ya. Saya tak nggak naik ke atas gitu. Yang tahu siapa? Hanya kita dengan Allah saja ya. Masya Allah. 1. Fokusnya sudah balik ke sana. Coba kita cek lagi. Ya. Alhamdulillah ya. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi terkait dengan tadi ada 3 tingkatan dosa ini harus kita gali dan kita perbaiki malam hari ini sebisa mungkin. Yang pertama yang berkaitan hubungan kita langsung kepada Allah. Ini bisa dengan apa? Taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Ini kita perbaiki dengan taubatan nasuha. Dan Ramadan ini waktu yang terbaik untuk menghapuskan penghalang-penghalang rezeki kita, penghalang ijabahnya doa-doa kita yang berkaitan langsung kita dengan Allah. Makanya ya ada doa yang sangat masyhur sekali ketika ya Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku itu menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Apa jawabnya Rasulullah? Ucapkanlah istighfar ini. Istighfar kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini istighfar ini. Ya. Maka bulan Ramadan itu kalau kita menjumpai Lailatul Qadar, perbanyak istighfar. Maka banyak-banyakin pula sholat taubat kita. Banyak-banyakin mohon ampun kepada Allah agar ini dihapuskan. Tapi ingat, ya adik-adikku, ada jenis penghalang rezeki yang nggak bisa terhapuskan hanya sekedar dengan istighfar ataupun sholat taubat. Apa itu? Kesalahan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kesalahan kita kepada sesama makhluk, contohnya kepada orang tua, kepada teman sekamar kita, teman-teman satu pesantren kita, termasuk kepada guru-guru kita. Ini tidak bisa cukup dengan istighfar, tidak bisa cukup hanya dengan sholat taubat. Kalau terkait dengan hablum minan nas tidak bisa. Allah tidak akan mengampuni kita kalau orang yang pernah kita dolimin itu ridho dengan kita. Coba nanti saat kita di pengadilan ya, yang disaksikan oleh para penduduk langit dan bumi, semuanya menyaksikan kita diadili. Saat kita hendak ya mau masuk surga dengan kita gagahnya amalan kita, saya khotam, saya hafal 30 juz. Saat kita mau menuju pintu gerbang surga, tiba-tiba saya gak ridho, saya gak terima jika dia masuk surga. Karena dulu dia pernah mendolimi saya. Maka ya Allah, timpakanlah amal solihnya kepadaku. Kita nanti apa? Gak jadi loh. Sudah mau masuk surga, ternyata amal kita diambil oleh orang-orang yang pernah mendolimi kita. Coba. Sekarang coba kita cek. Ada nggak orang-orang yang pernah kita dolimi? Ada nggak orang-orang yang pernah tersakiti hatinya karena keberadaan kita? Ada nggak kira-kira? Ini yang harus kita gali malam hari ini. Jadi ini salah satu mengapa doa-doa kita belum diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi masih banyaknya orang-orang yang tersakiti hatinya atas keberadaan kita.
Karena dengan wasilah itu teman-teman, Allah pun berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Apa firman Allah ini? Ya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan dan memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan kekeluargaan. Mereka itulah la'anahumullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah. Siapakah mereka? Yang menjadikan orang-orang di sekitarnya tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Maka wajar jika saat ini, detik ini, kok hidup kita masih begini-begini saja. Kenapa hajat belum dijabah? Kenapa? Karena masih adanya orang-orang yang menjadikan kita itu dilaknat oleh Allah. Maka lepaskanlah laknat Allah ini. Dengan cara apa? Kita perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Dan waktu terbaik adalah ini, mulai malam hari ini, dengan orang-orang yang pernah kita berhubungan, ya, rutinitas harian kita. Berikutnya mulai besok pagi dengan orang tua, keluarga kita, karib kerabat, tetangga dekat kita, orang-orang yang pernah interaksi dengan kita. Ya, di waktu Idul Fitri kita itu juga waktu yang sangat terbaik. Nah, nanti saat liburan, tadi ada tugasnya, masih ingat tadi tugasnya apa? Mengisi mutabaah yaumiyah, ya, amalan harian. Ada tambahan tugas yang kedua yang tadi Ustadz tidak ingat mau menyampaikan, diingatkan lagi oleh Usnurul. Ya, apa itu tugasnya? Kalian membuat silsilah 2 jalur, dari jalur ibu sama jalur bapak. Jadi mulai dari mbah, ya, mbah dari bapak, mbah dari ibu. Kalian nanti akan tahu lagi siapa keluarga kita, dari Pak D kita, anaknya Bude, anaknya Pale, anaknya Bule, ya dari jalur bapak, dari jalur ibu. Kita tulis kembali. Ya, kita sambung kembali tali silaturahmi kita. Kalau nggak ingat gimana? Sekaligus pas nanti Idul Fitri kita silaturahmi. Jadi nanti tugasnya satu santri membuat 2, satu dari jalur bapak, satu dari jalur ibu. Ya. Lalu bagaimana jika orangnya sudah nggak ada, atau sudah terputus hubungan, atau nggak ada komunikasi, atau sudah dipanggil oleh Allah? Justru itulah makanya kita pentingnya silaturahmi. Tanya kepada siapa yang masih hidup, yang masih ada, yang masih tahu. Kita sambung silaturahmi kembali. Kita perbaiki ini semuanya. Nah, kalau tadi yang pertama berkaitan dengan Allah, yang kedua berkaitan dengan sesama manusia, yang ketiga apa? Ini yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Seringkali kita mendolimi diri kita sendiri. Allah sudah kasih nikmat kepada kita, nikmat berupa mata. Mata yang harusnya kita gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, tapi masih saja mata itu kita gunakan untuk maksiat. Ini kita mendolimi diri kita sendiri. Makanya Allah seru lagi dengan kalimat tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ternyata nikmat mata yang kita dustakan, yang harusnya kita gunakan untuk yang baik-baik, justru kita gunakan untuk maksiat. Atas nikmat telinga yang Allah hadirkan kepada kita, untuk apa kita gunakan? Apakah kita masih sering kali mendengar cerita-cerita dari teman-teman kita untuk gosip, untuk ghibah, ngomongin orang lain? Maka Allah seru lagi dengan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ternyata apa? Nikmat telinga yang kita dustakan, atas lisan yang Allah hadirkan. Ini nikmat luar biasa dari Allah kepada kita. Tapi coba kita cek, mengapa kok sampai Allah masih ingatkan terus kepada kita? Ditanya lagi sama Allah, sampai Allah itu seakan-akan kecewa dengan kita. Atas nikmat dari Rabbmu, manakah yang kamu dustakan? Ternyata lisan ini masih sering kali kita berkata-kata yang kotor, masih sering kali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ternyata menyakiti hati teman-teman kita. Maka disitulah menjadikan hajat-hajat kita belum juga diijabah oleh Allah. Maka ini harus kita perbaiki. Masya Allah. Nah, terkait dengan ini, ayo kita coba gali lagi. Adakah mereka-mereka yang saat ini juga hadir di sini? Nanti kita perbaiki bersama-sama.
Nah, terkait dengan yang kedua tadi kan harusnya apa? Taat kan, harus nurut, harus takwa sama Allah. Sekarang coba kita cek. Kita itu lebih mudah menggali dosa-dosa kita sendiri atau lebih mudah menggali kesalahan orang lain? Lebih mudah mencari kesalahan orang lain atau mencari kesalahan sendiri-sendiri? Lebih mudah yang mana? Ya, makanya banyak pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang sana tampak. Betul kan? Maka sekarang ada sesi ini, sesi spesial. Sesi apa? Sesi amplop evaluasi. Amplop yang sudah kalian pasang di samping kanan, ya, itu ada amplop kan? Ini amplop ya, evaluasi. Kita kalau menggali, menghisap diri kita belum tentu mudah. Tapi ini bagian bukti bahwa kita saling sayang dengan sesama santri kita, sahabat seperjalanan untuk menuju semakin dekat kepada Allah. Maka inilah waktu terbaik kita untuk memberikan saran, memberikan nasihat tentang hal-hal yang belum baik dari teman kita. Itu tanda sayang kita. Kita ingatkan karena Allah. Justru kalau nggak kita ingatkan, ada orang yang dolim, ada orang yang masa kita diamkan, kita juga termasuk dolim. Tapi di sini kita ingatkan tanpa perlu kita tulis siapa yang mengingatkan. Ya, nanti silakan ditulis. Ya, tadi sudah kita siapkan kertasnya tadi, Kak Marsha, mohon izin bisa dibagikan. Nanti tolong ya di kecil-kecil saja, tidak usah besar-besar karena amplop fitrah ini tidak besar. Ya. Nah, fitrahnya nanti adalah nasihat. Kita selama ini kurang apa dari teman-teman kita. Misalkan nih, ini tidurnya kok ngorokan, ganggu yang lain. Nah, ditulis tidak apa-apa. Jadi kita semakin tahu karena kita nggak pernah sadar. Kita ngorok itu nggak tahu kita itu. Ya. Tapi ternyata mengganggu teman kita. Maka nanti kita punya apa? Oh, berarti istirahat saya yang cukup. Berarti saya harus menjaga pola istirahat saya. Oh, tidur saya tak coba biar mereka tidur duluan sebelum saya tidur, biar yang lainnya bisa nikmat ketika ada saya. Nanti bisa diperbaiki seperti itu contohnya. Maka kertas ini akan dibagikan sebisa mungkin ya. Tanda bahwa kita sayang dengan teman-teman kita nggak rela bahwa teman-teman kita nanti ya terjerumus ke hal-hal yang nggak baik adalah justru kita isi. Yang lebih bahaya adalah ketika nanti amplopnya kosong, berarti nggak ada yang sayang, nggak ada yang peduli. Ya, jadi senanglah kalau nanti amplopnya ada yang isi. Ya, jadi Bismillah teman-teman, silakan kertasnya kita bagi. Ini kita ada amplop evaluasi. Apa saja tentang ketidakbaikan teman kita, tolong ditulis. Maka kita pun nanti juga akan dikoreksi oleh teman kita. Ya, sampai-sampai ya Umar bin Khattab ya radhiyallahu an itu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana ya cara saya mengoreksi diri kita? Cara terbaik untuk mengoreksi diri kita ini sudah baik atau belum? Tanyalah kepada musuhmu. Maka sesungguhnya musuhmu itu akan jujur tentang ketidakbaikanmu. Tapi kalau teman-temanmu belum tentu. Karena teman-temanmu pasti apa? Gak enak kalau mau jujur kepadamu. Maka ini tidak boleh dituliskan namanya siapa yang ngingetin. Ya, cukup apa saja pesannya. Misalkan ya kurang tertib dalam ziyadahnya, tulis saja tidak apa-apa. Atau ya masih terlalu banyak tidurnya, tulis saja. Ya, tidak apa-apa. Silakan ditulis. Nanti satu persatu dimasukkan ke ya amplop fitrah itu yang dipasang di dinding sebelah kanan. Ya, nanti dimasukin semuanya. Kita tunggu, ditulis, nanti langsung dimasukin. Termasuk putra maupun putri, ya. Mungkin ada yang bertanya, saya dengan Mas Rafa belum begitu kenal, kan kemarin sudah ngimamin sholat, kan sudah tahu, diisi juga, ya. Silakan, ya. Boleh sesama santri putra, ya, ataupun putri boleh. Ya, silakan. Ingat ya, pesannya Ustadz adalah tentang ketidakbaikannya. Kalau tentang kebaikannya ada sesi tersendiri. Ini fokus dulu tentang ketidakbaikannya. Inilah nanti yang akan kita perbaiki agar menjadi wasilah hajat-hajat kita yang kita tulis 5 hal tadi semakin diijabah oleh Allah. Ya. Yuk langsung Mas Faruk ditulis buat siapa? Ingat ya, kertasnya kalau langsung satu gitu tidak muat, maka boleh dipotong. Ya, bisa menjadi 2 atau menjadi 4 boleh. Ya. Silakan langsung ditulis pesannya. Sampaikan. Maka kita nanti saat nanti ya kita membuka punya kita sendiri, kita akan mudah untuk bercermin.
Ya, adanya nasihat dari orang lain. Oh, ternyata selama ini saya sudah begini, ternyata masih belum toh menurut teman-teman yang lain. Boleh. Ya. Yuk, silakan Mas Catur ditulis, Mas. Yuk, waktunya terbatas ya. Silakan untuk ditulis. Fokus tulisannya adalah tentang ketidakbaikan temannya. Ini pengirimnya ditulis kayak Tidak. Ya tadi sudah disebutkan, tidak boleh disebutkan namanya. Kertasnya langsung dipotong kecil-kecil, langsung dibagi. Ya, tidak besar-besar karena nggak muat nanti amplopnya kalau besar. Ya. Ya, silakan dipotong. Nanti isinya ini besok boleh dibawa pulang ya. Ya, nanti bacanya masing-masing untuk dirinya sendiri, nggak boleh ditunjukkan kepada yang lain. Ya, untuk membukanya. Untuk apa? Ini untuk kita muhasabah bersama. Oh, ternyata selama ini saya masih seperti ini. Bagi yang sudah, boleh nanti langsung dimasukkan ya, kita tunggu. Nanti setelah selesai sesi ini baru kita lanjutkan ya tentang langkah yang ketiga. Tadi kan baru kedua ini ya. Kita tunggu. Yuk, yang segera ya. Kalau ini tidak perlu banyak mikir ya, yang realitanya saja. Ya. Yang pernah kita jumpain apa saja yang belum baik kita ingatkan. Atau mungkin ada yang dibangunin tidak bangun-bangun, ya boleh ya. Ada yang sampai di bel itu juga nggak bangun-bangun, sampai belnya itu sampai rusak gitu ya. Oh, langsung tahu ya depan ini ya. Waktunya sholat, tidak sholat gitu ya. Boleh gitu ya. ini kalau dari saya satu dikasih. Iya boleh langsung dimasukin. Biar tidak terjadi penumpukan nanti di tempat amplop ya. Kalau sudah nulis langsung dimasukin. Biar bergantian yang lainnya. Nanti kita tunggu. Ya. Pastikan tidak ditulis namanya ya, tidak ditulis nama kita. Ya Mas Catur, segera ditulis. Sebanyak-banyaknya lebih bagus, lebih detail lebih bagus, lebih spesifik lebih bagus. Dan ini nanti kita harus ikhlas ya, ikhlas dalam membacanya. Jadi ya selama ini beginilah pandangan dari orang-orang di sekitar kita, inilah yang belum baik dalam diri kita, maka ini harus kita perbaiki. Ayo Mas Catur, nulis Mas. Yang lain udah pada nulis loh, ini masih mainan kertas ini. Alhamdulillah. Ya, santri putra di paling atas ya, sebaris paling atas untuk mencari Mas Fairuz. Pasti kau nak atus gitu. Jangan lupa mandi. Mandi jangan lama-lama. Nah ini nanti kita akan semakin tahu apa saja yang harus kita perbaiki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, diisi sesuai dengan realita yang ada, yang pernah dilihatnya, pernah dijumpainya ya. Alhamdulillah. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke, Nur. Dilipat saja tidak apa-apa, tidak harus satu gitu, dilipat lagi. Nah, tidak apa-apa. Yang penting masuk ya, yang penting ya. Alhamdulillah. Lo kok Faruk sih, kok Faruk sendiri. Bercanda. Alhamdulillah. Ayo Mas Rafa. Ayo Mas Catur, lagi Mas Catur, baru satu. Kalau seperti ini Mas Catur nulisnya cepet, tapi kalau pas di kelas itu nulisnya itu kalau pas begini nulisnya cepat banget Mas Catur. Masya Allah. Sekali jalan langsung isi semuanya. Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Jadi ini nanti kita harus ikhlas, ridho melihat apa saja yang ada di amplop kita masing-masing. Ini kita jadikan cermin ya. Untuk apa? Ini yang berarti harus kita perbaiki terkait dengan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita ya. Untuk meringkas waktu ya, nanti saja mengambilnya berarti ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, agar hajat kita semakin dimudahkan oleh Allah ya. Masih ingat? Satu, Assalamualaikum. oh, iya. Udah gak fokus berarti ya. Satu apa tadi? Oh, iya. Nah, baru yang pertama ya, masih ingat tadi kita diminta berdoa itu hanya kepada Allah. Jadikan Allah itu satu-satunya untuk tempat sandaran kita. Jadi kalau butuh apa-apa senantiasa jadikan Allah yang pertama. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Nah berikutnya kaping kalih ya, adalah tadi tentang apa? Kita harus manut ya, takwa, harus taat, nurut manut dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Jangan sebaliknya, justru menjadikan keberadaan kita menjadikan ya fujur, menjadikan dosa-dosa bagi orang-orang di sekitar kita juga termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti baru kita perbaiki dari hasil refleksi kita. Berikutnya yang ketiga, ya, ayat lanjutannya adalah wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Apa itu? Yakni dan beriman kepadaku agar kita memperoleh kebenaran. Nah, yang ketiga ini agar doa kita, hajat kita semakin dihadirkan ijabah oleh Allah adalah apa? Perbaiki keimanan kita. Berbicara mengenai keimanan itu kan bukan hanya ya di lisan, tapi juga harus apa? Di hati, juga diimplementasi kita, juga di apa? Aplikasi keseharian kita. Maka berbicara mengenai iman ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 13, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa?
Iman itu juga berbanding lurus, bukan hanya sekedar yang namanya vertikal kepada Allah saja, tapi juga harus horizontal. Kita kalau pengen punya hajat, kita juga harus apa? Memudahkan hajatnya orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pengen disayangi oleh orang lain, ya kita juga harus apa? Menyayangi orang lain. Kalau kita nggak pengen didolimi oleh orang lain, maka ya jangan sekali-kali kita pun mendolimi orang lain. Maka ada dua hal di sini yang bisa kita ambil, bahwa iman itu implementasinya vertikal dan horizontal. Pun sama dengan doa kita. Kalau doa kita, ya, coba udah melihat pundak temannya saja, ya, nggak fokus ini ya, coba alhamdulillah. Ya. Sejatinya hajat-hajat kita yang kita pancarkan, teman-teman, ya, itu kan doa itu naik kan, menuju arsy-Nya Allah. Doa mau naik, gitu ya, tanpa kita sadar. Ada penyetopnya, ada aling-alingnya, ada penghalangnya. Apa ini? Inilah dosa-dosa kita. Ya, inilah dosa-dosa kita. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, sholat taubat, kita meminta maaf sama satu sama lain, termasuk memperbaiki diri kita, ini dilepas. Tapi ketika kita bermunajat lagi yang baru, ternyata di atasnya ada yang nutupin lagi. Ini harus kita buka lagi. Kita doa lagi, mau naik lagi, di atasnya ada yang menghalangi lagi. Inilah dosa-dosa kita. Ya, sesungguhnya seorang manusia kerap kali terhalang rezekinya, hajat-hajatnya disebabkan oleh apa? Dosa yang dilakukannya. Dosa ini ternyata berlapis-lapis. Makanya ada iklan wafer kan? Berapa lapis? Nah, banyak ini, bukan hanya ratusan ya, jutaan kalau yang ini ya. Jadi ketika kita punya hajat, ini sudah mulai naik tuh. Ketika naik, kita tetap sendiri dengan dosa-dosa kita. Kita buka ini, kita sholat taubat, kita ya minta maaf, kita masya Allah memperbaiki semuanya udah bagus nih. Ketika ini dibuka, kita doa lagi, sudah naik lewat jalur tadi, ternyata di atasnya masih ada lapisan lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Makanya Rasulullah SAW ngendikan ya bahwa kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu pasti punya salah, dan sebaik-baik ya yang punya salah adalah apa? Mensucikan dirinya, kembali bertaubat kepada Allah. Maka gimana caranya agar doa kita itu bisa sampai ke arsy-Nya Allah, menggetarkan arsy-Nya Allah, diijabah oleh Allah? Kita harus punya wasilah. Wasilahnya apa? Perbaiki juga horizontal kita. Kalau kita hanya mengandalkan vertikal, kita itu terbatas. Siapakah diri kita gitu? Maka inilah pentingnya kita mempelajari hadis riwayat Bukhari ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat menjadi wakil baginya seraya berkata, amin, engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Artinya apa? Ketika kita justru memuliakan orang lain, mendahulukan orang lain, ini ke samping nih, bukan ke atas nih hajat kita. Justru malaikat yang akan menaikkan itu ke atas. Sementara malaikat tidak punya dosa sama sekali. Nggak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Coba, kalau kita hanya mengandalkan hanya doa-doa kita sendiri saja, mengandalkan amal-amal kita saja, itu masih ada tadi penghalangnya. Masih ada penghalangnya. Udah kita istiakan, kita bersihkan, ada penghalangnya lagi. Maka ternyata ada satu rahasia yang sangat luar biasa. Untuk apa? Kita juga harus pikirkan secara horizontalnya. Kita juga doakan hajat-hajatnya teman kita, sahabat kita, sesama santri di sini, untuk apa? Diijabah oleh Allah. Maka dengan itu malaikat akan membantu kita menaikkan doa-doa kita ya, semakin menggetarkan arsy-Nya Allah. Siap? Ini kita praktekkan. Karena kalau nggak praktek ya nggak dapat apa-apa. Maka langkahnya silakan berpasang-pasang dua-dua. Silakan cari pasangannya dua-dua. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak bergerak. Silakan berhadapan-hadapan dua-dua. 1, 2, 3. Nah, nanti ketahuan kan ada yang belum berpasangan, ada nggak? Ada yang belum berpasangan? Nah, berarti bertiga ya, Kak Dea dengan depannya dengan Kak Syafa ya, bertiga, melingkar bertiga. Ya, tunjuk si A dan si B ya, tunjuk siapa yang A, siapa yang B. Ya, siapa yang A, siapa yang B. Sudah? Yang A angkat tangan.
Loh, belum ada yang angkat tangan satu kelompoknya, belum deal. Yuk, yang A angkat tangan. Nah, kalau belum ketemu siapa yang A siapa yang B, tunjuk giginya yang paling terang, dia yang A gitu ya. Ya, yang A angkat tangan, yang A angkat tangan. Nah, yang A sudah ada ya. Yang A pegang kepada yang B, kamu duluan. Ya. Nah, ini tugasnya adalah begini teman-teman. Ingat tadi dari hadis tadi, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada wakil baginya, ya, apa malaikat, ya. Seraya berkata amin, engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau doakan, yang ia dapatkan. Maka ini kesempatan emas terbaik. Kalau doa kita masih ada sekat-sekat penghalang tadi, tapi kalau doanya malaikat langsung, ya, mendekat kepada Allah. Maka caranya silakan tangannya kanannya salaman dengan depannya, ya, salaman. Tangan kirinya tengadah seperti berdoa, tangan kirinya tengadah seperti berdoa. Tugasnya yang B duluan, ya, berdoa apapun hajatnya, doanya sekhusuk-khusuknya. Tugasnya A mengaminkan doanya si B. Tapi ingat, doanya si B jangan sampai kedengaran kepada teman depannya, agar si A tadi mendoakannya kan nggak tahu apa yang didoakannya. Amin, ya Allah ijabahlah seluruh hajat-hajat yang disampaikan, yang dimunajatkan oleh si B, gitu. Itu tugasnya A. Dengan penuh khusyuk, ya, penuh dengan tulus kita mendoakannya. Ya, oke, paham? Nah, ini kan kalau yang bertiga, ya, kayak rangkul-rangkul, kayak mau pelukan itu loh, kayak rangkul-rangkulan bertiga, kan melingkar. Kalau salaman bertiga kan nggak salaman namanya, ya. Kayak merangkul gini loh. Kayak merangkul. Nah, bertiga. Tunjuk dulu siapa yang pertama kali untuk berdoa, yang dua berarti untuk apa? Mengaminkan dengan sekhusuk-khusuknya. Kalau nanti merasa kok nggak nyaman dengan depannya, boleh pejamkan mata, boleh, agar kita khusyuk doanya. Ya, siap? Sudah siap? Ya. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ijabahkanlah seluruh hajat santri-santri kami, santri-santri BPTQ Hamil Quran, yang saat ini sedang bermunajat kepadamu dengan penuh khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya, ya. Amin ya mujibas salim. Silahkan teman-teman panjatkan. Bagi yang B tadi, silahkan panjatkan seluruh hajatnya sebanyak-banyaknya dalam hatinya. Bagi A, silahkan aminkan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar, ya Rabb, Engkau maha mengetahui, Engkau maha mendengar, dan Engkau maha mengijabah, ya Rabb. Maka ijabahkanlah seluruh hajat yang dimunajatkan oleh sahabat kami yang ada di depan kami ini, ya Rabb. Amin ya mujibas salim. Mungkin ada yang saat ini sedang bermunajat, ya Rabb, ingin sekali memuliakan, membahagiakan kedua orang tuanya. Kabulkanlah, ya Rabb, dengan cara terbaikmu, ya Rabb. Mungkin ada pula yang saat ini sedang bermunajat, ingin sekali dimudahkan hafalannya, bisa segera mungkin 30 juz, ya Rabb. Kabulkanlah. Mungkin ada pula yang saat ini sedang bermunajat, ingin sekali bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi setelah ini, bisa diterima di sekolah lanjutan yang terbaik. Maka mudahkanlah jalannya, ya. Atau mungkin ada yang saat ini sedang kurang sehat, ataupun orang tuanya, ataupun keluarganya, maka hadirkanlah kesembuhan yang terbaik, ya. Amin ya mujibas salim. Amin ya mujibas salim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik pelindung kami, Engkaulah sebaik-baik penolong kami. Maka kami jadikan Engkaulah satu-satunya sandaran kami untuk bermunajat kepadamu, ya Rabb. Dan kami sadar, ya Rabb, sungguh di balik doa-doa ini Engkau hadirkan para malaikat-malaikat mengelilingi kami, ya Rabb. Turut pula mengaminkan doa-doa kami. Maka jagalah ia, muliakan ia. Terus santri-santriku, terus panjatkan hajat-hajatnya sekhusyuk-khusyuknya. Amin ya mujibas salim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah segala urusan hajat santri-santri kami, ya Rabb. Lapangkanlah kesehatannya, lapangkanlah talabul ilminya, ya Rabb. Lapangkanlah pula, ya Rabb, masa depannya, ya Rabb.
Lapangkanlah jalan terangnya untuk semakin menuju semakin dekat kepadamu ya Rabb. Lapangkanlah jalannya untuk menjadi santri-santri yang solih-solihah ya Rabb. Amin ya mujibas salim. Terus panjatkan sekhusuk-khusuknya, ini momentum terbaik untuk kita bermunajat sebanyak-banyaknya. Dan jika si A melihat si B ini mulai bergetar ataupun meneteskan air mata, silakan untuk dipeluk agar doanya semakin lurus. Dan terus kita aminkan dengan sekhusuk-khusuknya. Silahkan jika dirasakan ada yang melihat depannya ini bergetar hatinya, berdoanya, merasakan nikmatnya berdoa, silahkan untuk dipeluk agar doanya semakin khusus, semakin lurus. Dan terus kita aminkan doanya dengan sepenuh hati kita. Terus panjatkan seluruh doa-doa terbaiknya. Inilah waktu terbaik di malam Ramadan. Malam yang tidak kita jumpai di malam-malam lainnya. Apalagi ini malam ganjil di 10 hari terakhir. Maka panjatkanlah doa-doa terbaik. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya mujibas sa'ilin. Silakan panjatkan sebanyak-banyaknya. Bagi si B yang sudah merasa doanya cukup, kasih kode sambil tetap dipeluk teman depannya agar si A gantian yang berdoa, gantian kita yang mengaminkan. Tapi bagi yang belum, silakan si B terus panjatkan doanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hijabahkanlah seluruh hajat santri-santri kami ya Allah. Jadikanlah santri-santri kami menjadi hamba-hamba yang semakin taat ya, semakin bermanfaat, semakin bisa membahagiakan kedua orang tuanya ya. Ya Allah ya, jika sekiranya kami termasuk juga santri-santri kami ini banyak sekali dosa-dosanya ya, maka bersihkanlah dosa-dosa kami ya, hapuskanlah dosa-dosa kami malam hari ini ya. Dan jika tidak malam ini, maka malam mana lagi? Di malam yang penuh dengan kemuliaan ini ya, di malam Ramadan ini ya. Ya Allah ya Rabb, jika mungkin saat ini ketidakmudahan hidup kami ini karena masih banyaknya dosa-dosa kami, maka angkatlah seluruh dosa-dosa ini ya. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Silakan teman-teman sambil tetap terus dipeluk teman depannya agar semakin khusyuk doa. Dan jika si B sudah selesai, silahkan kasih kode kepada A sambil mata tetap terus terpejam. Silahkan doakan dengan sepenuh hati. Ya Allah ya Rabb, tadi sahabat filah kami dengan khusyuk mendoakan kami, maka sekarang gantian ya Rabb, gantian kami untuk mendoakannya ya Rabb. Apapun hajat yang disampaikannya, kabulkanlah ya Rabb. Mungkin ada dari hajat-hajat tadi yang sudah ditulis ya Rabb, satu persatu kabulkanlah ya Rabb dengan cara terbaikmu ya Rabb. Mungkin ada yang di sini sedang bermunajat ini sekali memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya, kabulkanlah ya Rabb. Lembutkanlah hati masing-masing dari anggota keluarganya ya Rabb. Mungkin ada pula yang saat ini ingin sekali memuliakan, bahagiakan kedua orang tuanya, maka jadikanlah kehadiran kami ini kebahagiaan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mungkin ada pula yang saat ini sedang bermunajat dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh ya Rabb, ingin sekali segera menuntaskan hafalannya. Mudahkanlah dengan cara-Mu ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah linangan air mata ini, tetesan air mata ini menjadi saksi ya Rabb. Sungguh-sungguhnya kami mengadu kepadamu, sungguh-sungguhnya kami bersimpuh hanya kepadamu ya Rabb. Amin ya mujibas salim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir.
Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah seluruh hajat-hajat kami, seluruh persoalan-persoalan hidup kami, ya Rabb. Mudahkanlah jalan terang kehidupan kami. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqabbal ma'dhiratina. Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami, ya Allah, cita-cita kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Cukupkanlah kekurangan kami. Angkatlah derajat kami, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami. Limpahkanlah rezeki kepada kami, ya Allah. Sehatkanlah kami, maafkanlah kami. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, ya Rabb, turunkanlah kepada kami kabulnya hajat-hajat kami dari langit, ya Allah. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, yang kedatangannya menjadikan hari raya, menjadikan kebahagiaan bagi orang-orang di masa kami saat ini maupun orang-orang setelah kami, termasuk anak-anak turun kami, ya Allah. Wa ayatan minka, sebagai tanda darimu, ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, maka hadirkanlah kepada kami rizki berupa ijabahnya hajat-hajat kami, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki yang paling utama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh, ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat santri-santri kami yang saat ini sedang bersibuk kepada-Mu, ya Allah. Silahkan bergantian doanya. Bagi yang tadi bertiga, silahkan bergantian kepada pihak yang ketiga. Kita aminkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh khusyuk, sambil tetap terus dipeluk teman depannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin, amin ya mujibas sa'ilin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga dengan wasilah ini menjadikan semakin Kau ijabah seluruh hajat-hajat kami, termasuk yang kami tulis tadi. Silahkan dipeluk teman depan, silahkan dipeluk. Inilah sahabat filah kita, teman seperjalanan kita semakin dekat dengan Allah di pesantren ini. Silahkan, silahkan dipeluk. Bagi yang sudah boleh kembali ke posisi semula, kita akan berdoa bersama-sama. Bagi yang belum, tetap silakan untuk dipeluk. Silahkan teman-teman ambil posisi sekusuk-kusuknya, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang bisa dengan mudah dilapangkan seluruh jalan kehidupan kita sebagai talib maupun talibah, sebagai santri maupun santriwati pesantren Hamdul Quran. Ambil posisi duduknya senyaman-nyamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu nurus samawati wal ardh. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami santri PPTK Hafal Quran, ya Allah, dengan ini kami bersimpuh mengadu hanya kepadamu, ya Allah. Ijabahkanlah seluruh hajat-hajat kami, ya Allah. Bersihkanlah kami dari seluruh dosa-dosa kami, ya Allah, tanpa terkecuali, ya Allah. Baru saja kami menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah, ya Allah, yang di dalamnya kami membaca salah satu surah terbaik dari firman-Mu, ya Allah, yakni surah Ar-Rahman, ya Allah. Sebuah surah yang banyak orang menyebutkan termasuk pengantin dari Al-Quran, ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah dengan wasilah surah tersebut semakin Kau ijabah, semakin Kau hadirkan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkali-kali sebut dalam firman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Atas nikmat yang Kau berikan, mana lagi yang kami dustakan. Kami sadar, ya Allah, firman-Mu ini adalah teguran untuk kami, ya Allah. Seakan-akan Engkau sungguh masih sangat kecewa dengan diri kami, ya Allah, dengan keberadaan kami, dengan ibadah-ibadah kami, ya Allah. Atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, nikmat mata yang seharusnya kami gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran, untuk melihat hal-hal yang Kau ridhoi, justru kami mendustakannya, ya Allah, dengan masih saja kami melihat hal-hal yang maksiat, ya Allah. Nastaghfirullahaladzim. Maka nikmat mata yang kami dustakan, maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Termasuk atas nikmat telinga ini, ya Allah, telinga yang Kau hadirkan kepada kami untuk mendengar lantunan-lantunan firman-Mu, untuk mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Tapi justru masih pula kami seringkali mendengar kalimat-kalimat gak baik. Justru kami masih pernah mendengar ketidakbaikan orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Maka nikmat telinga ini yang kami dustakan, ya Allah. Nastaghfirullahaladzim. Maka berkali-kali Engkau ingatkan kami, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb yang mana lagi yang Kau dustakan, ya Allah, ya Allah. Atas nikmat lisan yang Kau hadirkan kepada kami, justru kami gunakan dengan mendustakan-Mu, yakni masih sering kali lisan ini tergelincir mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya Allah, kepada teman-teman kami, kepada guru kami. Bahkan hari ini saja, ya Allah, baru saja kami sedang mengevaluasi diri kami tentang akhlak kami, tapi lisan ini masih saja belum terjaga, ya Allah, masih mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya Allah. Maka ternyata kami mendustakan nikmat-Mu, ya Allah. Maka sungguh betapa banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insyaallah kami masih mendustakan nikmat lisan ini, ya. Baru saja detik ini, hari ini, malam ini, di tempat ini, di rumah suci-Mu ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Atas nikmat yang Kau berikan kepada kami berupa orang tua, ya Allah, berupa ibu kami, ibu yang telah mengandung 9 bulan lamanya tidak pernah mengadu kepada kami, tidak pernah mengeluh kepada kami, ya Allah. Tapi saat kami dibesarkannya, kami pernah mengindahkan nasihatnya, kami pernah membentaknya, kami pernah tidak menjalankan amanahnya, bahkan kami mengecewakannya, ya Allah, dengan kelakuan-kelakuan kami, ya Allah. Maka kembali Kau ingatkan kepada kami, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ternyata kami mendustakan nikmat ibu kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Atas nikmat ayah yang telah Kau hadirkan kepada kami, ayah dulu yang berjuang pontang-panting bekerja mencari nafkah demi sebutir nasi yang kami makan, ya Allah, yang menjadi daging dalam diri kami ini, demi sekaleng susu yang kami minum ini, sekarang melekat dalam diri kami. Tapi kami pernah mengecewakan ayah kami, ya Allah. Kami pernah
merendahkan derajatnya ya Allah. Kami pernah berkata-kata yang menyakiti hatinya ya Allah. Jika ibu dan ayah kami saja kami dustakan ya Allah, lalu bagaimana dengan Engkau ya Allah? Maka sungguh betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Maka wajar jika detik ini, saat ini hidup kami masih begini-begini saja ya Allah. Astagfirullah. Padahal pengadilan itu nanti pasti akan ada. Pengadilan di akhirat nanti pasti akan terjadi. Maka jangan sampai ya Allah, ayah kami, ibu kami nanti akan berkata, ya Allah, sungguh kami tidak terima dengan anak-anak kami yang durhaka ini ya Allah. Astagfirullah. Kami gak terima dengan ASI yang pernah dia minum. Kami gak terima dengan daging yang ada melekat dirinya, yang bagian dari nafkah yang pernah aku suapkan ke mulutnya. Tapi balasannya masih seperti ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita nanti dengan bangganya kita berjalan di akhirat dengan banyaknya amal-amal Al-Quran kita, tapi ternyata nanti masih ada orang tua kita yang gak terima dengan kita. Ya Allah, saya nanti gak terima jika anak-anak saya ini masuk surga sementara saya ini belum, karena masih kelakuan anak-anak kami yang masih seperti itu di dunia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, atas nikmat Ramadan yang Kau hadirkan kepada kami sadar ya Rabb, hari demi hari kami ini banyak sekali dosa ya Rabb, hingga sampailah kami Kau pertemukan di bulan Ramadan ini. Tapi sungguh ya Rabb, kami sadar Ramadan demi Ramadan yang hadir kepada kami, mendatangi kami, ternyata belum bisa mengubah akhlak-akhlak kami lebih baik ya Rabb. Maka Ramadan nanti akan menghadap kepadamu ya Rabb, dan akan mengadukan dengan kami. Kami dulu sudah sering mendatangi hamba-hambamu ini, tapi dari Ramadan demi Ramadan kami datangi, dia tidak memberikan manfaat kepadanya, karena dia lalaikan, dia abaikan begitu saja. Dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat. Astagfirullahaladzim. Maka nikmat Ramadanlah yang telah kita dustakan. Ya Allah ya Allah, Engkau pula kirimkan nikmat berupa Al-Quran, kalammu sebagai petunjuk hidup kami yang Engkau jaga sejak turunnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kini Al-Quran itu telah mendatangi kami, ada di depan kami, tapi kami justru mendustakannya ya Allah. Betapa kami seringkali tidak mengamalkannya, hanya sekadar membaca dan menghafalkannya saja ya Allah. Akhlak-akhlak kami tidak selaras dengan Al-Quran ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dengan terbukti masih banyaknya orang-orang tersakiti atas keberadaan kami ya Allah. Maka nanti Al-Quran akan datang menghadu kepada Allah bahwa kita telah menghiraukan Al-Quran, bahwa kita tidak mengamalkan Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kini kami sadar ya Allah, pengadilan Allah itu pasti akan terjadi dan sungguh-sungguh akan terjadi. Maka jangan biarkan paman kami, bibi kami, kakek kami, nenek kami, teman-teman santri kami, ataupun tetangga-tetangga kami, justru mereka kecewa karena pernah berada di dekat kami ya Allah. Mereka kecewa dengan kami ya Allah. Justru mereka nanti yang akan hadir di persidangan kami nanti di Yaumil Hisab, mereka nanti yang akan menuntut kami. Ya Rabb, sungguh kami dulu pernah didolimi oleh si fulan, maka ambillah seluruh amal-amal baiknya kepadaku. Itu baru orang yang ke-1, muncul antrian orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang ke-100, bahkan orang yang ke-1000, mengambil seluruh amal-amal ibadah kita, karena masih banyaknya orang-orang yang kecewa atas keberadaan kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Maka pada malam hari ini kami sungguh-sungguh bersimpuh menghadap kepadamu ya Allah. Kami ikrarkan dengan sepenuh hati, kami ingin memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lewat wasilah bulan Ramadan ini, hadirkanlah ampunan kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah.
Dan jika bukan malam ini, maka malam Ramadan yang mana lagi ya Rabb? Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Rabb, seandainya Rasulullah hadir di depan kami saat ini, kami malu kepada Rasulullah ya Rabb. Betapa banyaknya dosa-dosa kami, betapa banyaknya kami yang tidak taat. Tapi tolong ya Rabb, sampaikanlah salam kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau utusanmu yang sangat kami sayangi ya Allah. Semoga beliau nanti berkenan memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar dosa-dosa kami banyak ya Allah. Dosa-dosa kami melebihi butiran-butiran pasir yang ada di pantai ya Allah. Dan kami tidak pantas untuk bisa masuk ke dalam surga ya Allah. Tapi kami sadar ya Allah, kami juga gak kuat untuk bisa menerima, merasakan siksamu di neraka ya Allah. Jangankan 1 jam, 1 menit, 1 detik pun kami tidak akan pernah sanggup untuk merasakan siksaan di neraka ya Allah. Karena kami pernah mendengar ya Allah, Rasulullah SAW bersabda, siksaan bagi mereka para penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah dipakaikan terompak, dipakaikan sendal berbahan dari api yang saking panasnya sampai membuat ubun-ubunnya mendidih ya Rabb. Lalu bagaimana dengan kami yang dosa kami banyak ya Rabb? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka jadikanlah malam ini malam momentum perbaikan diri kami ya Rabb, untuk lebih baik lagi. Iringilah langkah kami ya Rabb, mudahkanlah kami untuk memperbaiki seluruh amal-amal ibadah kami, akhlak-akhlak kami, termasuk kami ingin memperbaiki hubungan kami dengan teman-teman, guru-guru kami di PPTQ Hafal Quran ini ya Rabb. Dan juga akan kami sambung besok dengan seluruh anggota keluarga kami maupun dengan karib kerabat kami ya Rabb. Kasihilah kami ya Rabb, sayangilah kami ya Rabb. Angkatlah kembali derajat kami ya Rabb di sisi-Mu ya Rabb. Bersihkanlah kami kembali sebagaimana bayi yang baru lahir ya Rabb, yang masih senantiasa merasakan nikmatnya dekat kepada-Mu ya Rabb. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar ya Allah ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksaan api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang salih-salihah, hamba-hamba-Mu yang kembali ke jalan-Mu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Syahid dunya wal akhirat ya Allah. Jadikanlah kami pula, jika nanti seandainya waktu tiba, kami ini Engkau panggil ya Rabb, harus bersimpuh menghadap kepadamu. Jadikanlah nanti saat malaikat Israel menjemput kami dalam keadaan kami sedang bersujud kepadamu ya Rabb, dalam keadaan kami sedang bersujud dalam sholat-sholat kami ya Rabb. Dan izinkanlah kami dalam proses sakaratul maut kami untuk masih bisa mengucapkan kalimat miftahul jannah ya Rabb. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Saat kami nanti di akhir ujung hidup kami ini masih bisa memegang kunci surga-Mu ini, kalimat tauhid-Mu ini, maka menjadi penyelamat kami nanti untuk masuk surga-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya
Biarkan tetesan air mata ini menjadi saksi bahwa kita mengadu sungguh-sungguh bersimpuh kepada Allah. Karena ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Mata yang pertama adalah mata yang terjaga saat jihad fisabilillah. Dan yang kedua adalah air mata yang menetes karena takut kepada Allah. Maka kedua mata inilah yang akan terjaga, tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Baik, silahkan ya teman-teman semuanya ya berdiri ya untuk kita saling meminta maaf satu sama lain ya, termasuk kepada para pengurus maupun guru-guru kita, baru nanti disambung kepada sesama santri kita. Silakan untuk berdiri, mulai berbaris. Astaghfirullah